memperbaiki wudhu saya, Kak. Dengan berwudhu, Allah kasih tenang saya pertama. Lalu saya sampai gak sadar baca tuh Al-Quran, sampai berlembar-lembar. Habis itu kayak rasa, kok enteng banget ya yang tadi saya pikirin. Tuh Al-Quran tuh manfaatnya. Tenang, Kak. Jadi kalau seandainya Kakak sakit hati, berkumpullah dengan orang-orang yang membawa positif. Ya, Kak? Gelar sejadah, itu di ayat ke-15 tadi. Gelar sejadah, healing terbaik adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kamu telepon temen, tululululut, salah terbalik. Halo. Sakit banget ya Allah, gak kuat. Udah, jangan berlebihan. Daripada kamu nangis, rahasiakan segala sesuatunya. Ini sakit hati, ngomong sama teman, diomongin keluar kemana-mana. Tapi kalau kamu sujud, Kak, lihat ketika kamu sujud, Subhana Allah Maha Suci. Kita terlahir dari tetesan mani. Rob Bial A'la, Rob yang merawat kita dari segumpalan darah menjadi daging. A'la, Allah tuh Maha tinggi, makanya kamu merendah dulu. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Allah yang Maha terpuji. Lihat bangun dari sujud. Lihat bangun dari sujud, Allah kasih apa? Daripada kamu nangis, sakit hati, mikirin yang enggak, kamu akan dikasih sama Allah ketenangan. Rabbi firli, hambaku, kamu udah sujud tadi. Aku ampuni. Warhamni, aku peluk. Wajiburni, kamu punya aib, aku tutup aib kamu. Warzukni, aku kasih kamu rejeki kalau kamu udah sujud kepada aku. Wahdini, aku kasih petunjuk. Setelah kamu sholat, aku akan arahkan kamu kemana jalan terbaik. Wa'afini, aku kasih kamu sehat. Wa'fu'ani, aku maafin. Makanya kalau punya masalah, healing terbaik adalah sujud. Terus gimana kalau aku lagi haid? Aku lagi punya masalah, haidnya gimana? Istighfar yang banyak. Perbanyak istighfar ketika kamu dalam keadaan haid, kamu punya masalah, banyakin istighfar. Orang yang banyakin istighfar, kalau Allah udah cinta sama sayyidul istighfar kalian, sama istighfar kalian, kalian belum ngomong, mau ngucap apa, dijawab sama Allah. Ya Allah, semoga saja panjang umur, selalu rezeki berlimpah, amin ya Allah. Fix Garut, terima kasih doa yang sama ya. Oke, gitu ya. Mana tadi yang patah hati? Tenangkan hati, ambil air wudhu, itu terbaik. Baca Al-Quran, usap dadanya kalian ya. Umi, penghasilan panen 10 juta, zakatnya berapa? 1 jutanya 25 rebai ya. Peluk online dari saya, sarang tawon. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mi, minta doa pengikat hati suami biar tidak melirik wanita lain. Kacamata mulai muncul lagi nih. Pertanyaan gak salah ini, kacamata salah mulu ini. Mi, minta doanya, mana tadi? Pengikat hati suami biar tidak melirik wanita lain. Uhuy. Macam mana pula ini? Lirikan matamu menarik hati. Bilang sama suami, nyanyi di depan suami, senangnya dalam hati kalau bersuami dua. Ayo. Kalau dia berani lirik-lirik, langsung ngomong, senangnya dalam hati kalau bersuami dua. Ngegang bersuami dua. Allahu Akbar. Kak, laki-laki dia itu, Kak, punya matanya lurus ke depan. Beda sama perempuan. Perempuan matanya punya spion.
Karena ada retina mata. Perempuan tuh punya retina mata. Nih ya, perempuan, Kak. Makanya kalau diajak sama suami, duduknya jangan di sampingnya suami. Duduknya di depannya dia. Ntar di belakangnya kita, dia nggak bisa kemana-mana karena dia nggak punya retina. Kalau diajak makan, duduknya di depannya dia, ya. Nanti kita bisa lihat dia. Sesekali dia nggak bisa lihat ke kiri ke kanan. Karena memang laki-laki itu fokus, Kak. Ya, itu fitrahnya laki-laki, dia akan fokus ke depan. Saking fokusnya dia naruh anduk, padahal tuh anduk ada di samping kanan. Ayang, anduk yang warna biru di sebelah mana? Padahal kalau dia ya ada retina matanya, dia bisa lihat itu. Ini istri yang dipanggil Ayang dari dapur berdiri tegak begini, dia bisa ngelihat dari kejauhan. Itu di sebelah kanan kamu, padahal matanya dia ke sana. Matanya dia ke sana. Itu lihat itu di sebelah kanan kamu, Ayang Beb. Iya tuh. Ya, hilang stresku Mi. Jadi laki-laki sama perempuan itu, Kak, punya fitrah masing-masing. Ya, jadi jangan ribut antara suami sama istri. Memang begitulah kehidupan. Oke? Ini naro kunci. Ini perasaan kunci ditaruh di sini. Dia matanya ke sana tuh. Matanya ke sana. Dia dari dapur bininya. Mulai lagi. Sebelah kiri coba lihat. Iya. Nah, gitu. Saking fokusnya itu suami kalau masak, udah kayak lagi perang dunia kelima. Telur sama Indomie. Betah. Aur-auran tuh. Plak, padahal cuma telur 1 biji. Kulitnya di mana-mana. Tuh kulit ditaruh di mana-mana. Coba kalau istri yang masak, dia sambil goreng tempe bisa sambil nyuci piring. Itu karena istri itu multitasking, Kak. Dia sambil nyuci baju bisa sambil nutup pintu lemari pakai bokongnya. Dak. Sambil itu istri tuh. Tuh udah manajer keuangan. Jadi bapak jangan buru-buru ganti dompet mozzarella. Ibu jangan buru-buru ganti gantungan kunci. Semua sama fitrahnya dalam Al-Quran. Begitu juga ibu mau buru-buru ganti dompet mozzarella, gantungan kunci, begitu juga sama. Mau di belahan dunia mana juga sama. Gitu ya. Iya, otak perempuan sama laki-laki itu beda. Gitu ya. Mana tadi? Usah caranya biar nggak dilirik suaminya, Kak. Sholat tahajud, Allah yang jaga semuanya. Kalau sholat tahajud di setengah jam sebelum subuh masih boleh nggak Mi? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Oke ya. Mi rumah tanggaku udah 20 tahun. Istri jadi tulang punggung, suami males diem doang. Bertahan karena anak. Suami macam mana itu dia? Mana lagi ini pertanyaannya ini? Pertanyaan emang gak pernah salah ini. Rumah tanggaku 20 tahun. Istri jadi tulang punggung. Suami males diem doang, bertahan karena anak. Allah 20 tahun bertahan karena anak. Nyeri hati. Bu, surga tempatnya, Bu. Sabar ya, Bu. Nanti ibu bersama anak-anak bergandengan. Mana suami yang malas? Ngumpul di sini. Mana suami yang malas? Nggak lihat ini sendok saya. Sendok saya ini ya. Nih, mana dia yang suami-suami malas di sini? Nongkrong di sini. Kencengin suaranya buat suami yang malas. Kencengin suaranya volume saya. Genggam erat tangannya. Genggam erat tangan suami. Bawa dia ke lapangan. Suruh dia mangap yang lebar.
Mangap yang lebar. Emang dikata kalau makannya itu bukan pakai nasi, pakai angin. Allah, Allah, saya rajin nih. Takut dia. Sedekah terbaik itu sama istri. Jadi nanti istri kamu sama anak kamu dada-dada di surga. Kamu lagi berenang di air yang meletup-letup kayak surat Al-Muluk. Ntar dijagain sama penjaganya. Waktu di dunia kamu males-malesan, aku akan lemparkan kamu. Tuing, dilemparin. Nanti istrinya tinggal dapat bidadara. Yang gimana kayak surat Al-Waqiah? Duduk di atas dipan, bertahtakan emas, permadani. Udah, kita sabar aja. Ya, gimana, apakah harus cerai, apakah harus tetap bertahan? Pertama, sholat tahajud. Taubat dulu ya, taubat, tahajud. Ya kak, istikharah. Itu ketiga. Setelah itu kakak istighfar. Minta sama Allah dengan cara istighfar di waktu sahar sebelum adzan subuh. Apakah dia yang terbaik selamanya buat kamu? Ataukah kamu tidak selamanya buat dia? Setelah itu kakak panggil 6 wali. Kakek, ayah, abang, adik, pokoknya wali laki-laki, yang berhubungan laki-laki, panggil. Jadi jangan buru-buru ganti-gantungan kunci. Panggil 6 wali tadi. Katakan, mau dibawa kemana pernikahanku? Jika kau terus males-malesan dan tak pernah kasih nafkah, mau dibawa kemana pernikahanku? Tanya. Ya, kasih 6 wali. Panggil semuanya. Jangan lupa taubat, tahajud, hajat dulu. Oke? Semangat buat semua teman-teman saya yang ada di sini. Peluk online dari saya. Apapun yang terjadi, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta kamu, suami kamu, anak-anak kamu, semua adalah perhiasan dunia. Yang kekal adalah akhirat. Selamanya akan abadi adalah di akhirat. Ya? Oke? Mi, saya udah ditalak, tapi suami mau minta balik lagi. Terus saya harus bagaimana? Ileh. Kayaknya celebek nih. Celebek ya kak. Cinta lama balik kembali. Cinta lama bersemi kembali. Ileh. Uhuy. Tunggu dulu nih uhuinya nih. Kak Ipe. Aima namanya Ipe. Tunggu dulu Kak Ipe. Mi, saya udah ditalak, tapi suami saya mau minta balik lagi. Terus saya harus gimana? Ile, alhamdulillah, setan gak jadi nangis. Talak 1 itu masih roja ayarjo, masih bisa kembali. Tapi kalau udah talak 3 kak, talak 3 itu kakak harus menikah dulu. Kakak harus menikah dulu. Yang pernikahannya itu tidak dimain-mainkan. Pernikahan yang sebenar-benarnya pernikahan. Nanti kalau kakak memang mau CLBK, cinta lama bersemi kembali, tahan dulu. Jangan asal jadi ngulek-ngulek, ya. Jangan ngulek dulu. Bicara sama suaminya sebenar-benarnya ucapan. Kakak ayang embeb, kamu pernah menyakiti hati aku. Apakah kakak ayang embeb tidak mengulangi itu lagi? Kalau kakak ayang embeb tidak mengulangi itu lagi, saya terima. Gitu ya? Oke? Tapi kalau kakak ayang embeb masih juga mau melakukan hal serupa ucapan itu, sorry to say. Karena masih banyak laki-laki yang soleh menanti saya. Mana dia tadi yang bertanya? Gitu ya bu, jual mahal dikit. Nih ibu-ibu, saya tahu jam segini ini udah lagi goler-goleran, udah lagi rebah-rebahan. Saya ngeri udah bikin peta di mana-mana. Makanya itu saya kasih kacamata saya. Mandi wajib, airnya masuk ke bak mandi. Saka, kak, mandi wajib masuk ke air ke situ lagi gitu ya. Sah atau tidak? Gini ya kak, mandi itu airnya harus yang mengalir, itu sebaiknya.
pakai air keran yang mengalir. Kalau misalnya satu bak itu 2 kulah, itu harus tinggi dan banyak airnya, bersih dan tidak mustakmal. Tapi kalau tidak sengaja masuk air itu, tidak sengaja, maafu, termaafkan, gitu ya. Sekarang tambah sendok nih. Ini sendok madu. Harus nikah lagi kah? Kan belum cerai nih. Ah, itu dia. Kalau talaknya talak 1, itu masih bisa kembali. Kalau talak 3, itu harus menikah dulu perempuannya. Ya, tapi pernikahan itu tidak semata-mata pernikahan aja. Gitu. Harus benar-benar pernikahan yang tidak dimainkan gitu. 2 kulah itu berapa ya? 260. Pokoknya banyak airnya, Kak. Banyak airnya, jangan yang sedikit. Mi, saya pengen sembuh penyakit. Penyakit saya, Mi. Kak, penyakit itu kan adanya di hati. Kalau kakak sakit, itu pasti ada obatnya. Oke, jangan terlalu banyak pikiran. Perbanyak istighfar, minta sama Allah. Ya, 2 liter lebih, 2 liter lebih. Ya, Kak? Gitu ya, Kak? Minta ampun sama Allah, Kak, ya. Kasih tenang hati kakak. Mi, besok kan Rebo Wekasan. Mana tadi itu pertanyaannya? Udah hilang tuh. Katanya harus sholat sunat 2 rakaat. Usolinya gimana, Mi? Saya sampaikan, mohon izin, saya tidak mengikuti Rebo Wekasan. Tapi begini, hari itu dalam 1 tahun semuanya baik. Karena saya beriman kepada Al-Quran. Ketika kalian ingin mentalak bala, la safar, dalam Allah mengatakan tidak ada bala yang terjadi ketika kamu melakukan hal positif. Kalau kita ingin menalak bala, Kak, sholat tahajud, sholat taubat, banyakin baca Al-Quran. Kakak mau berdoa, silahkan. Kakak mau sholat, silahkan. Hari apapun, itu semua baik. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, sholat taubat, perbanyak istighfar. Itu lebih baik, ya Kak? Karena anjuran tahajud dalam Al-Quran ada, sholat duha juga ada, gitu ya. Sholat sunnah rawatib itu dalilnya sahih, gitu ya Kak. Apa hukumnya kalau saudara memutuskan tali silaturahmi? Allah melaknatkan, neraka tempatnya kalau memutuskan tali silaturahmi dengan sengaja, ya. Yang mau tidur boleh tinggalkan saya. Umi, baca Yasin untuk anak-anak, apakah boleh? Kita niat, Kak, membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala, Allah Maha Tahu hati kita membaca Al-Quran itu satu hurufnya untuk apa.
sholat isya juga boleh dan sah. Gitu ya. Ya Kak Jamilah, Mi gimana doa? Disatukan doanya. Habis sholat taubat, doa dikit dulu mohon ampunan. Lalu berdiri sholat tahajud, berdoa minta sama Allah petunjuk, minta solusi, minta apapun minta sama Allah. Ya, terakhir sholat witir. Habis sholat witir kakak zikirnya belakangan dah tuh semuanya boleh. Amalan supaya ketemu jodohnya. Kakak sholat tahajud ya kak. Sholat tahajud itu Masya Allah, kafa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa, itu janjinya Allah tuh di sholat tahajud. Di surat Al-Isra ayat 79, 80, 81. Allah akan kasih solusi, mau jodoh, mau karir, mau kerjaan, mau rezeki, Allah akan kasih. Makanya tahajud 2 rakaat minimal. Umi ngapain megangin centong? Ini saya mau kasih testimoni tentang madu gitu loh. Mi, baca Al-Muluk abis Isya apa mau tidur? Abis Isya boleh. Tadi kan kita bahas Al-Muluk. Tadi yang saya bahas itu saya ngaji Al-Muluk. Umi, saya setelah sholat kan zikir, terus saya kentut. Terus apa saya terusin zikirnya lagi atau saya wudhu lagi Mi? Mi, saya setelah sholat kan zikir, terus saya kentut saat zikir. Apa saya terusin zikirnya? Apakah saya wudhu lagi Mi? Kak, zikir itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah tuh lebih indah kalau kita punya wudhu dalam keadaan suci, bersih gitu ya. Maksudnya bersih karena kita bukan lagi haid. Haid itu boleh zikir? Boleh. Nah, sebaiknya kakak wudhu lagi tapi cebok dulu. Khawatirnya kakak kentutnya pakai kuah, kan bahaya kalau kentut pakai kuah. Minum madu apakah harus pakai sendok kayu? Nggak harus. Nggak harus. Pakai ini kebetulan saya lagi megang yang kayu, nggak apa-apa. Mi, adem banget liatnya. Iya, soalnya di bawah ada kipas angin jadinya adem. Sholat taubat berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Kalau nggak nyapa orang yang nyebelin dosa nggak Mi? Hah? Ada orang yang nyebelin nggak disapa, biar aja. Kak, biasa aja. Jadi kalau seandainya ada orang yang sebel sama kita atau kita sebel sama dia, kita sapa aja lebih baik. Jangan sampai 3 hari berturut-turut Allah laknat, kan rugi. Kalau pertengahan sholat kita ragu-ragu udah tahiyat, itu sujud sahwi kak. Sujud sahwi itu bacaannya subhanallah la yanamu wa la yashu 3 kali sebelum salam. Kalau lagi berdoa kentut, apa habis wudhu lanjut doa, apa lanjutin? Jadi habis wudhu kakak lanjutin doanya. Cebok dulu, dibersihkan. Khawatirnya itu ada kentut yang berkuah kah? Umi, apa nih? Udah tahajud, udah duha, udah berusaha sholat tepat waktu, tapi belum temu jodoh, belum lunas riba. Mbak underscore Ratna, udah tahajud, udah duha, udah doa, udah tapi lu nggak lunas utang, doa nggak dijawab. Kenapa saya yang diuji ya Allah? Why me ya Allah? Yes you are. Ya, karena kamu adalah orang-orang paling hebat. Kamu adalah orang-orang pilihan. Kamu akan naik level setelah ini. Aku akan kasih kamu hadiah yang nggak pernah kamu tahu hadiah itu apa. Ingat ya, anak SD mau ke SMP ada ujiannya. Begitu pula manusia. Tadi kita bahas surat Al-Muluk ya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Cuma perhiasan dunia. Semua yang kamu diujikan itu cuma perhiasan dunia aja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang udah diuji tapi kamu tetap berlomba-lomba untuk melakukan dekat kepada Allah, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, ajrunnya, pahalanya Allahu Akbar, surga, jannatun naim, gitu ya. Oke. Jadi kalau Umi kalau sholat sunnah rawatib duhur 2 rakaat sebelum asar, sebelum zuhur, setelah adzan. Saya selalu bangun sholat malam, tapi sholatnya sambil ngantuk Mi, nggak apa-apa, yang penting ada niat untuk sholat. Bolehkah minum madu akasia di saat lagi kena diare? Boleh.
Pertanyaan saya udah kelewat udah berapa kali. Bisa jadi kefilter sama TikTok, Kak. Umi, saya sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan kejadian waktu lalu. Gimana caranya? Kak, nggak ada yang sempurna di dunia itu. Yang sempurna cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi terlebih dahulu ya. Ya, kita nggak bisa ikhlas. Emang kita ngerasa paling benar, kita paling oke, kita paling cantik? Enggak. Masih ada di atas segala-galanya. Ya, oke. Kalau seandainya kalian ngerasa paling oke, kalian terus aja nyalahin orang lain. Introspeksi coba. Kenapa sampai dengan Allah uji kamu? Pertama, pernah nggak kamu berbuat dosa gibah, maksiat? Pernah nggak? Tolong diingatkan, gitu ya. Tolong ingatkan diri sendiri. Pernah nggak kalian berbuat maksiat dan dosa? Cara memaafkan diri sendiri ya sudah dengan diri sendiri kalian. Kalau kalian pernah berbuat dosa, diingat. May yaqulu qawlan khairan wa huwa qadarullah, may yaqulu qawlan syarran wa huwa qadarullah. Kamu pernah ngegibahin kalimat buruk, maka aku uji kamu lewat ucapan kamu. Kamu pernah berbuat maksiat, aku uji kamu dengan caranya Allah, supaya kamu terus ingat kepada Allah. Kamu pernah berbuat dosa apa? Makanya sholat taubat, jangan ditinggalin. Bagaimana caranya biar jualan kita ramai, ada yang beli? Kalau pengen jualannya ramai itu, jangan nyanyi apa itu? Talak tilu. Jangan nyanyinya Kak. Bukan nyanyi. Jadi kalau misalnya mau ramai, Al-Quran yang kalian baca setiap kali nongkrong di tempat jualan, ya Kak, Al-Fatihah, kul, ayat kursi, setelin murotal Al-Baqarah, murotal Ali Imran, sambil dagang baca Al-Quran. Masya Allah itu Kak. Jangan lupa tahajud, lalu istighfar di waktu sahar. Allah akan kasih 4 keistimewaan. As-sabirina, kesabaran lebih atas masalah yang kamu diuji. As-sadiqina, kejujuran ucapan. Konsisten, selalu pengen rasanya melakukan amalan kebaikan. Wal munfiqina, ini yang berhubungan dengan uang, yang belum lunas utang, yang rezekinya masih seret, dagangannya masih belum laris. Perbanyak istighfar di waktu sahar, maka Allah akan kasih 4 keistimewaan ini. 4 keistimewaan ya. Oke. Sholat taubat itu setiap hari ya Umi? Boleh setiap hari, bagus banget. Qodok dulu apa wajib? Wajib di zuhur. Kakak qodok zuhur maksudnya sholat qobliyah zuhur, sholat fardu zuhur, lalu qodok zuhur. Sholat sunnah asar apa doanya, niatnya? Sholat sunnatul asri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat taubat, ini yang tadi ya, setiap hari Kak. Waalaikumsalam ke Intan. Karido, waalaikumsalam. Kalau di filter sama TikTok itu apa sih? Maksudnya gimana Kak? Oh, kesaring pertanyaannya Kak. Ke filter, jadi saya nggak bisa baca pertanyaan kalian itu, nggak kebaca. Waalaikumsalam. Insya Allah Umi. Pokoknya intinya istighfar di waktu sahar itu apa itu? Dikasih lope-lope. Apa itu Kak? Siapa ini namanya? Lope-lope. Apa itu lope-lope apa? Saya baru lihat itu ada kayak gitu. Bolehkah minum akasia saat batuk? Batuk itu randu Kak. Sholat taubat itu bagusnya waktu maghrib atau setelah sholat tahajud. Sebelum tahajud. Waktu sahar itu berapa menit sebelum subuh? Boleh 5 atau 10? Tolong Umi apakah Rica? Bagaimana niat sholat qodok? Caranya di mana? Qodok itu dilakukan di waktu sholat fardunya. Itu untuk mengingat berapa kali kalian udah pernah meninggalkan sholat. Oke? Sholat fardu, qodoknya itu saya niat sholat fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya. Semua niatnya sama, cuma di akhir ditambah qodok karena Allah Ta'ala. Rakaatnya tetap sama, gitu ya. Bukan itu ada komenan tap-tap gitu ya. Tap-tap. Solusinya apa? Kak Rica, pertanyaannya yang mana sih? Pertanyaannya yang mana ini Kak Rica?
Tolong Umi solusinya. Dari tadi pertanyaannya nggak ada. Pertanyaannya nggak ada, filter kali ya. Nih saya udah scroll nih ke atas nih, nggak ada pertanyaannya Kak Rica. Nggak ada. Sholat taubat setiap hari, apakah taubatnya yang kesalahan yang itu aja diulang-ulang? Sholat taubat itu kan niatnya karena Allah aja Kak. Kakak sholat taubatnya gimana? Sholat tahajud 11 rakaat gimana Mi? Tahajud itu genap, bukan ganjil. 11 itu genap, 11 itu ganjil. Tabet screen. Pamit dulu Mi, boleh? Mi bahas sholat bala. Kak mohon izin ya Kak. Kalau kakak pengen terlindung dari bala, baca Al-Quran yang benar, sholat tahajud, ya itu lebih dianjurkan dalam Al-Quran, oke? Mohon solusi saat kita kesal sama ibu. Oh, kakak kesal sama ibunya. Lihat Kak, ibu kamu sudah mengandung kamu berapa lama di dalam perut? Tidur gak bisa miring, kadang mual, mau makan gak enak. Ketika melahirkan, ibu kamu itu urat-uratnya semua putus Kak. Demi untuk kamu bisa besar seperti saat ini. Terus sekarang kamu kesal sama ibu. Sesalah apapun seorang ibu, rangkul ibunya dan maafkan. Bisa jadi nanti ibu kamu akan luluh. Ya, oke? Jangan pernah menyalahkan seorang orang tua. Kalau memang orang tua kamu benar-benar salah, mungkin dia lagi hilaf. Mi, kerudung yang Umi pakai masukin keranjang kuning Mi. Saya lupa nama ininya, nanti saya cross check dulu lah ya. Besok lah insyaallah ya, insyaallah. Witir rakaat ketiga baca surat pendek juga baca. Baik Mi, terima kasih sama-sama. Jadi intinya kalian sholat taubat ya Nek, ya Dek ya. Nah, kalau misalnya ada seorang ibu yang bikin kamu kesel, Masya Allah Kak, dia berjuang buat kamu, buat sekolah kamu. Kamu bisa sukses saat ini, kamu gak pernah tahu doa apa yang pernah ibu kamu panjatkan. Ya Mi, sholat fajar sama sholat qobliyah subuh sama gak? Sama. Memaafkan tidak dendam, tapi tidak bisa melupakan dosa kami. Sebaiknya kakak lupakan. Buat apa diingat-ingat? Buat apa? Ada untungnya gak nginget-nginget? Nanti kakak sakit hati. Hati kakak, liver kakak jadi lambung, ke lambung. Ya, oke? Umi umur berapa tahun? 46 tahun Kak umur saya. Alhamdulillah. Kalau tahlil itu ada anjurannya di Al-Quran gak? Tahlil itu kan bacaan-bacaan inian Kak. Baca surat Al-Fatihah, baca la ilaha illallah, zikir-zikir gitu, itu ada Kak. Ini mukena Kak, bukan jilbab. Mukena yang saya pakai pada saat saya di Tanah Suci ini enak banget, besar. Ini mukenanya besar dan enak, adem. Mi, boleh nggak? Ini ada ininya nih di sini. Ada resletingnya. Kak Syal, pertanyaannya aja ke filter tuh Kak. Saya lupa nama ininya Kak. Nanti saya cross check dulu ya. Saya kan nggak bisa ngecek saat live. Nggak bisa saya cross check kalau lagi live. Nanti saya close dulu. Baru nanti kalau memang saya buatin videonya Kak atau gimana. Tapi muka saya nggak bisa saya bikin video. Nanti saya masukin keranjang kuning insyaallah ya Kak. Umi suami nanya kacamatanya yang sebelah. Ini kacamata saya yang sebelah nih. Itu dia, makanya gini. Saya nggak bisa cross check karena saya lupa ini mau kena yang mana gitu ya. Nanti saya masukin keranjang kuningnya kalau memang kapan-kapan lah ya Kak. Nih pokoknya nih bagus banget tuh. Saya kasih lihat aja dulu tuh. Besar sampai dengan ke kaki, baru mau kenanya doang. Kainnya aja besar, enak dipakainya. Besar banget ini. Oke. Ini ada resletingnya, ada pengikatnya juga besar. Enak dipakainya tuh, dia nggak licin. Plek, enak banget. Saya juga lupa harganya berapa. Kalau asar dilakukan setelah fardu asar. Kalau asar kodok sebelum asar Kak. Potongan atau terusan? Potongan Kak, ada kainnya. Dia kalau berdiri aja nih mukena besar banget sampai ke kaki kayaknya nih, sampai ke bawah lutut. Besar banget ini.
Hukum tahlilan. Tahlilan hukumnya gimana? Kakak tahu tahlilan gak sih? Tahlilan itu kak, baca Al-Quran ada, istighfar ada, itu boleh. Yang penting niatnya baca Al-Quran karena Allah Ta'ala. Kalau kita tiktokan berdosa nggak dosa. Tiktokan nggak dosa kalau tiktoknya yang bermanfaat, itu nggak apa-apa. Bikin hiburan, menyenangkan hati, nggak apa-apa. Asal niatnya tuh jangan yang aneh-aneh. Iya, saya mau masukin keranjang kuning, tapi saya lupa karena kebanyakan ininya. Coba saya cross check dulu ya. Saya udah masukin ke ini belum gitu. Karena kan nggak bisa langsung masukin ke keranjang kuning kak. Kalau memang saya belum masukin ke dari showcase-nya gitu loh. Bentar saya cek dulu. Kan nggak ada kak. Saya belum masukin ini. Saya belum masukin kak. Nanti ya kalau misalnya ada kesempatan saya masukin lagi. Oke kak, ini yang bertanya madu, saya masukin madu aja dulu ya, atau masukin yang lain ya. Kalau sholat pakai mukenanya ke dagu ya Umi. Jadi gini kak, wajah itu kan ilal wajh wal kafain. Tangan sama wajah itu boleh terlihat bagi perempuan, ya kak. Itu nggak apa-apa. Kalau ada orang yang pakai niqab gini, itu sunnah dia pakai kayak gini, ya. Nah, kalau kakak kelihatan wajahnya itu nggak apa-apa. Kan wajah sampai sini, kecuali